Halo kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, ini adalah pertemuan kedua kita dalam materi induksi matematika. Kemarin sudah Ibu berikan penjelasan mengenai induksi matematika, bagaimana merancang formula hingga membuktikan dengan prinsip induksi. Jadi sebenarnya membuktikan itu ada beberapa langkah ya. Ada dengan menggunakan prinsip induksi matematika, ada menggunakan bukti langsung, ada bukti tak langsung, ada kontradiksi. Jadi beberapa pembuktian tersebut memang boleh digunakan. Nah, tapi halnya di kelas 11 ini yang kalian pelajari adalah prinsip induksi matematika. Berarti nanti penjelasan atau pembuktian kalian terhadap sebuah pernyataan itu cukup menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, ini adalah buku yang nanti kalian dapatkan di perpustakaan sekolah. Nah, ini bukunya. Nah, ini salah satu contoh yang kita ambil di buku paket contoh 1.1. Buktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, kalau jumlah bilangan ganjil positif itu kan berarti mulai dari 1, kemudian 3, 5, seterusnya sampai n bilangan ganjil. Nah, ini misalkan ini ada 2 bilangan ganjil. Misalnya n-nya kita ganti 2. Berarti di sini 1 dan 3. Kemudian jika ada 3 bilangan ganjil, berarti 1, 3, dan 5. Berarti kalau ada n bilangan ganjil, maka di sini bukan n. Di sini bukan n atau suku terakhirnya bukan n. Berapa n? Nah, ini pernah kalian pelajari ketika di SMP deret aritmatika. Nah, sebentar Ibu berikan coret-coret dulu sebelum kita masuk ke tahap suku terakhirnya nanti apa, gitu kan? Suku terakhirnya kita perhatikan. Nah, kalau misalnya kita punya n sama dengan 1, maka sukunya adalah 1. Kemudian kalau n sama dengan 2, maka dia 1 dan 3. Kalau dia n-nya sama dengan 3, berarti dia 1, 3, dan 5. Gitu kan? Nah, sekarang kita bikin rumusnya. Kalau n sama dengan 1 nggak masalah. Kita ambil rumus n sama dengan 3. Apa hubungan si 5 ini dengan 3? Apa hubungan si 3 dengan 2? Kalau kita tambahkan lagi n sama dengan 4, berarti kita punya 1, kita punya 3, kita punya 5, kita punya 7. Apa hubungan 7 dengan 4? Nah, ini penting kita merancang formula terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam prinsip induksi matematika. Nah, kalau kalian lihat bahwa di sininya bukan n. Di sini bukan n. Kalau dia bilangannya biasa, bilangan asli gitu kan, bilangan asli, bukan bilangan asli ganjil atau asli genap, tapi bilangan asli saja, berarti di sini suku terakhirnya adalah n karena dia n bilangan asli. Nah, kalau dia n bilangan ganjil, berarti suku ke n-nya bukan n. Nah, kalau suku pertama adalah 1, suku keduanya itu adalah 3, suku ketiganya adalah 5, suku keempatnya adalah 7, berarti ada pola di sini. Apa yang bisa kalian lihat di sini? Kita lihat suku ke n dalam barisan aritmatika. Jika n-nya sama dengan 2, dapat 3, itu berarti
bisa kita pakai dari 7 dulu. Apa hubungan 7 dengan 4? 7 itu adalah, kita pakai 7 itu adalah 2 kali 4 dikurang 1. 5 dengan 3 hubungannya adalah 5 itu 2 kali 3 kurang 1. 3 itu dengan 2 hubungannya adalah 3 itu adalah 2 kali 2 kurang 1. Nah, sekarang kalian perhatikan, 1 pun sama ya. 1 itu adalah 2 kali 1 kurang 1. Nah, di dalam deret aritmatika, kalian bisa melihat seperti ini. Berarti, kalau dia N sama dengan 1, sukunya ada 2 kali 1 kurang 1. Kalau N sama dengan 2, suku ke N sama dengan suku keduanya adalah 2 kali 2 kurang 1. Kalau N sama dengan 3, suku ketiganya adalah 2 kali 3 kurang 1. Suku keempatnya pun, kalau N sama dengan 4, berarti 2 kali 4 kurang 1. Berarti, suku ke N-nya adalah suku ke N-nya adalah, atau disebut dengan UN, itu adalah 2 kali N dikurang 1. Nah, ini sebenarnya suku bilangan ganjil ini sebenarnya sudah ada di kelas 9 atau ketika kalian belajar barisan aritmatika di SMP. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, kita lanjut. Berarti suku ke N-nya bukan N ya, tapi suku ke N-nya menggunakan rumus tadi, yaitu 2 kali N dikurang 1. Ini adalah suku ke N-nya. Nah, jumlah dari bilangan ganjil positif pertama, jumlah N bilangan ganjil positif pertama, itu adalah N kuadrat. Berarti adalah N kuadrat. Nah, dengan menggunakan prinsip induksi matematika, apa yang bisa kita kerjakan? Ada 2 langkah dalam induksi matematika. Langkah pertama, langkah awalnya adalah yang pertama, kita membuktikan dulu, akan kita buktikan bahwa P1 ini P ya, ini pernyataan, berarti PM. Nah, P1 itu adalah 1 untuk N sama dengan 1. Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan bahwa langkah awal itu harus N sama dengan 1. Langkah awal itu adalah kita membuktikan suku pertamanya. Jadi kalau suku pertamanya 1, berarti N-nya sama dengan 1. Kalau suku keduanya, suku pertamanya adalah 2, berarti nanti kalian buktikan dulu P2-nya. Jadi, kita membuktikan P1. Nah, P1 adalah 1 untuk N sama dengan 1. Kita lihat dulu ruas kirinya. Ruas kiri ya, berarti bagian sini. Ruas kirinya kita masukkan, ini 1, P1 untuk N-nya berarti 2 kali 1 kurang 1 adalah 1. Udah benar. Kemudian ruas kanan berarti P1-nya adalah ini, N-nya diganti dengan 1 berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1. Nah, baik ruas kiri maupun ruas kanan, kedua-duanya adalah 1 jawabannya. Berarti langkah pertama atau langkah awal sudah benar. Nah, kita masuk ke langkah kedua, yaitu langkah induksi. Langkah induksi.
Nah, di langkah induksi ini, kita akan melakukan asumsi. Asumsikan bahwa untuk N sama dengan K itu benar. Jadi, untuk N sama dengan K itu benar. PK. Untuk ya, N sama dengan K benar. PK benar. Nah, PK-nya benar berarti PK itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2K min 1 itu adalah K kuadrat. Nah, ini sudah kita asumsikan benar dan ini nanti yang akan kita pakai untuk menyelesaikan yang PK plus 1. Karena langkah di induksi atau langkah di kedua ini, pertama adalah kita asumsikan dulu untuk N sama dengan K itu pernyataannya PK benar. Yang kedua, dengan menggunakan PK benar, kita akan membuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Jadi, dua langkah asumsikan dulu, kemudian baru masuk ke akan dibuktikan. Untuk N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, ini yang akan kita buktikan di dalam konsep induksi matematika. Berarti bagaimana Nah, berarti kita akan menambahkan ini PK plus 1. Berarti di sini PK plus 1 itu adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah bla 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 tambah 2K min 1 tambah di sini belum adalah K plus 1 kuadrat. Nah, apa isi yang di sini? Isi yang di sini kita ganti atau kita sesuaikan dengan UN tadi. Kita selesaikan dengan yang UN ini tadi loh, nak. Nih, Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi kalau dia K berarti 2K min 1. Kalau UK berarti kan 2 kali K min 1. Kalau UK plus 1 berarti 2 kali K plus 1. Bener kan? Berarti K plus 1-nya ini adalah variabelnya. Kalau UN berarti kan 2N. Kalau K berarti 2K. Kalau K plus 1 ya berarti 2 kali K plus 1 min 1 rumusnya. Min 1. Berarti kalau kita selesaikan 2 kali K 2K tambah 2 kali 1 2 kurang 1. Berarti UK-nya adalah 2 kali K tambah 2 kurang 1. 2 kurang 1 adalah 1. Berarti di sini 2K plus 1. Nah, berarti di sini isian di sini adalah 2K plus 1. Paham ya? Nah, di sini pembuktiannya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, berarti kalau nanti PK plus 1, 1 tambah 3 sampai 2K min 1, ini udah 2K plus 1, nanti hasil jawabannya harus berupa K plus 1 kuadrat. Nah, sekarang kita pindah ke sini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik sampai dengan 2 kali K min 1 dan suku ke K plus 1-nya adalah 2K plus 1. Oke. Ini adalah, nah perhatikan, dari sini sampai ke sini, ini adalah dari 1352 K min 1 sudah kita asumsikan dia benar. Berarti yang ini sampai sini sudah bisa kita ganti atau kita substitusi dengan
K kuadrat. Nah, jadi dari sini sampai sini adalah K kuadrat. Tinggal tambah 2K tambah 1. Nah, sekarang K kuadrat tambah 2K tambah 1 bisa kalian faktorkan. Berarti di sini K kuadrat 2K plus 1. Berarti kalau kita faktorkan, di sini K, di sini K. Gitu kan? Masih ingat pemfaktoran aljabar ini? Kalau kalian lupa, ingat, cari bilangan yang bila dikalikan hasilnya 1, 2 buah bilangan yang bila dikalikan hasilnya 1, bila ditambahkan hasilnya adalah positif 2. Berarti ada 1 kali 1. 1 kali 1, 1, dan 1 tambah 1 adalah 2. Nah, berarti bilangan tersebut adalah positif 1 dan positif 1. Nah, positif 1 dan positif 1 berarti dia dua buah suku yang sama. Berarti dia adalah K plus 1 kuadrat. Sekarang kita cek nih, apakah sama dengan syarat kita tadi, akan dibuktikan tadi. Ternyata PK plus 1 adalah K plus 1 kuadrat yang akan kita buktikan. Nah, berarti benar. Berarti karena sesuai dengan asumsi kita, sesuai dengan langkah kita, maka ternyata PK jadi PK plus 1 juga benar. Nah, dari dua langkah, yaitu dari langkah awal dan langkah induksi, dapat dinyatakan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan suku ke n-nya 2n-1 adalah n kuadrat. Ini benar. Nah, inilah yang disebut dengan membuktikan dengan induksi matematika. Nah, contoh berikutnya, contoh kedua, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat sampai dengan 2 pangkat n adalah 2 pangkat n plus 1 min 1 untuk setiap n bilangan bulat positif. Nah, kalau soal seperti ini udah jelas banget ya nak ya, karena sudah berbentuk deret, tidak sama dengan soal yang pertama tadi, karena masih berupa kalimat. Nah, kalau sudah berbentuk deret seperti ini, kalian tinggal memperhatikan aja, ini suku pertamanya n-nya berapa sih? Nah, kalau dengan prinsip induksi matematika yang kita buktikan langkah pertamanya adalah, dengan prinsip induksi matematika itu ada dua langkah. Yang pertama, langkah awal. Nah, di langkah awal ini kita harus membuktikan bahwa suku pertamanya itu benar. Nah, suku pertama kita di sini adalah untuk n sama dengan berapa. Nah, jadi tidak ada kemutlakan untuk n sama dengan 1 untuk di langkah awal. Nah, karena di langkah awal kita sini n-nya tidak sama dengan 1, tapi n sama dengan 0. Nah, jadi langkah awal itu tidak ada kemutlakan untuk n sama dengan 1, tapi kita perhatikan kembali suku pertamanya. Kalau suku pertamanya n-nya sama dengan berapa? Nah, kalau di sini karena dia n-nya merupakan bilangan bulat positif termasuk 0, berarti 0 juga n atau suku pertamanya itu untuk n sama dengan 0. Ini. Nah, berarti langkah awal untuk n sama dengan 0. Nah, jadi tidak ada kemutlakan ya untuk n sama dengan 1. Kalian perhatikan lagi deretnya seperti apa. Berarti ruas kirinya atau P0 itu adalah, nah ini yang kita pakai ruas kiri. Ruas kirinya 2 pangkat n, berarti P0-nya adalah
2 pangkat 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Nah, sekarang ruas kanannya. Ruas kanan. Kita perhatikan ruas kanannya. Kita ganti ruas kanan ini dengan N sama dengan 0. P0 berarti 2 pangkat 0 tambah 1 kurang 1. Nah, 0 tambah 1 berapa? 1, 2 pangkat 1 adalah 2. 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, perhatikan ruas kiri dengan ruas kanannya adalah benar. Berarti P0-nya jadi P0 sudah benar. Nah, ini langkah awal. Nah, kemudian baru kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksinya. Langkah induksi. Nah, langkah berikutnya. Oke, jadi tadi kita ingin membuktikan bilangan yang tadi, nak ya. Langkah awalnya sudah kita buktikan. Nah, sekarang kita masuk ke langkah induksi. Asumsikan dulu bahwa PN benar untuk N sama dengan K. Artinya apa? Artinya bahwa 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 sampai dengan 2 pangkat N ya, soalnya 2 pangkat N min 1 ya. 2 pangkat N min 1 gitu ya, nak. Nah, sekarang langkah awal sudah kita jelaskan tadi, kita masuk ke langkah induksi. Nah, kalau di langkah induksi ini ingat, kita harus mengasumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Jadi artinya ini adalah ini, sudah benar ini. Nah, nanti asumsi ini yang akan kita pakai untuk membuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1-nya juga akan benar. Nah, N sama dengan K plus 1-nya gimana? Berarti kan PK plus 1 itu adalah 1, 2, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat K, dan 2 pangkat K plus 1. Itu sama dengan apa? Nantinya sama dengan kita ganti N-nya dengan K plus 1. Berarti K plus 1 plus 1. Karena rumusnya kan 2 pangkat N plus 1 kurang 1. Jadi bentuknya rumusnya kan ini tadi, Ibu ulangin ya. Di rumusnya tadi ini kan 2 pangkat N plus 1 min 1. Jadi kalau N-nya kita ganti K plus 1, jadinya 2 pangkat K plus 1 plus 1. Jadi satunya ada 2 kan? Jadi 2 pangkat K plus 2. Nah, 2 pangkat K plus 2 dikurang 1. Nah, jadi ini. Nah, sekarang kita buktikan nih. Kita buktikan di sini bukti. Buktinya. PK plus 1, 1 tambah 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat K plus 2 pangkat K plus 1. Ini yang akan kita buktikan. Ini akan kita buktikan sampai dengan ini. Nah, sekarang lanjut. Nah, dari sini sampai ini, itu adalah sudah diasumsikan, itu adalah 2 pangkat K plus 1 min 1. Berarti dari sini sampai sini kita substitusikan dengan 2 pangkat K plus 1 min 1. Jadi sisa ini kan. Nah, sekarang kalian lihat. 2 pangkat K plus 1-nya ada berapa nih? Ada 2. Nah, berarti 2 kali 2 pangkat K plus 1. Karena ada 2, ditambahkan. Kayak misalnya 3 tambah 3. 3 tambah 3 itu kan berarti 3-nya 2 kali kan? Atau 2 kali 3 boleh nulisnya. Misalnya 4 tambah 4, itu kan 4-nya 2 kali, seperti ini. Boleh juga kalian nulis 2 kali 4, itu nggak masalah. Nah, ini Ibu tuliskan 2 kali, atau 2 pangkat K plus 1. Nah, ini belum ditulis, berarti min 1. Nah, 2 itu adalah sebenarnya perpangkatan, yaitu perpangkatan 1.
Nah, dikali 2 pangkat K tambah 1 min 1. Di kelas 10, kalian sudah belajar tentang pangkat atau eksponen. Kalau bilangan numerusnya sama, ininya sama, bilangan basisnya sama, maka eksponen atau pangkatnya itu bila dia perkalian ditambah. Ya kan? Kalau dia pembagian berarti dikurang. Nah, kalau dia perkalian, karena ini perkalian, basisnya sama, maka pangkatnya ditambah. Jadi bentuknya 2 pangkat K tambah 1, yang ini tambah 1 ini. Min 1. Sama dengan berapa? Kalau kita tulis 1 tambah 1, 2. 2 pangkat K tambah 2 min 1. Oke. Nah, perhatikan ini jawaban ini samakah dengan adib kita? Sama, berarti benar. Jadi, PK plus 1-nya pun juga benar. Jadi, sehingga atau jadi PK plus 1 juga benar. Dari langkah awal dan langkah induksi dapat dinyatakan bahwa PN, pernyataan N, 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 sampai dengan 2 pangkat N adalah 2 pangkat N plus 1 min 1. Ini benar. Nah, gimana? Jelas? Nah, contoh yang ketiga itu adalah soal ini, contoh 1-3 halaman 11 ya. Nah, untuk setiap bilangan asli dengan N lebih dari sama dengan 1 berlaku 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 dan seterusnya sampai 1 per N kali N plus 1 sama dengan N bagi N plus 1. Nah, sekarang kita akan buktikan. Pertama adalah dengan menggunakan langkah awal. Karena kita menggunakan prinsip induksi matematika, maka langkah awal. Nah, langkah awalnya, berarti karena diperhatikan di sini bahwa N-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau sudah dinyatakan seperti ini, kalian mudah mencari langkah awalnya. Langkah awalnya berarti tinggal kalian pilih N yang sama dengan 1. Nah, kalau ada seperti ini kan gampang nih. Tinggal kalian pilih untuk N sama dengan 1. Nah, untuk N sama dengan 1 akan dibuktikan P1 benar. Jadi kita buktikan nih, P1 pada ruas kiri dulu ya, ruas kiri. Nah, yang ini berarti kalian ganti dengan 1. Kirinya berarti P1 sama dengan 1 per 1 kali 1 tambah 1. Nah, ini adalah 1 per 1 kali 2. Nah, ini sama polanya ya, bener ya. Nah, kemudian ruas kanan. Ruas kanannya P1 adalah ini. Kalau kita hitung kan, ini adalah 1 per 2. Nah, P1 rumusnya yang ini berarti N 1 per 1 tambah 1. Ini adalah 1 per 2. Nah, perhatikan bahwa hasil dari ruas kiri dan ruas kanannya adalah sama. Berarti P1 benar.
Jadi P1 benar. Nah, sekarang langkah berikutnya atau disebut dengan langkah induksi. Langkah induksi kita adalah langkah pertama kita harus mengasumsikan. Nah, ini wajib. Asumsikan bahwa untuk N sama dengan K, PK benar. Artinya, nah kalau kita ganti ini dengan K, maka dia menjadi benar. PK adalah 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 sampai dengan 1/K kali K plus 1 sama dengan K/K plus 1. Nah, sekarang apa yang akan kita buktikan? Ini sudah kita asumsikan benar, berarti yang akan kita buktikan lain ini, naklah. Nah, yang akan kita buktikan, akan dibuktikan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 atau PK plus 1 juga benar. Nah, jadi kalian tidak membuktikan yang PK, tapi kalian membuktikan yang PK plus 1 dengan memakai asumsi bahwa PK benar. Oke, sekarang kita perjelas. Berarti artinya apa? Artinya bahwa PK plus 1 itu adalah 1/1 kali 2, 1/2 kali 3, 1/3 kali 4, sampai 1/K kali K plus 1. Ini baru PK. Nah, kalau PK plus 1 sampainya berarti K-nya ganti dengan K plus 1. 1/K ini adalah K plus 1. Di sini K plus 1-nya tambah 1 lagi, jadi K plus 2 adalah, nah, N-nya atau K-nya diganti dengan K plus 1. Berarti K plus 1 bagi K plus 1 plus 1, berarti plus 2. Nah, tadi kita sudah melakukan akan membuktikan ini. Berarti nanti ini tujuan kita, tujuan akhirnya. Jadi kalau kalian mau asumsinya gini, nah, dari Banjarmasin ke Martapura. Nah, tujuan kita itu sudah tahu Martapura. Jadi ini tujuan kita nantinya. Nah, tinggal nanti akan selama perjalanan sampai nggak kalian ke Martapura. Nah, seperti itu ya, nak ya. Jadi ini sudah dapat, tujuannya sudah dapat. Nah, sekarang kita akan memulai langkahnya. Berarti kita mulai dari ruas kiri, kita sama dengankan menjadi ruas kanan. Ruas kiri kita tadi adalah PK plus 1. PK plus 1 itu adalah 1/1 kali 2 tambah 1/2 kali 3 tambah 1/3 kali 4 dan seterusnya sampai 1/K kali K plus 1 plus 1/K plus 1 kali K plus 2. Jangan sama dengankan dulu, karena sama dengan itu nanti hasil kita ya. Jadi jangan sama dengankan. Nah, ingat bahwa dari sini nih sampai ke sini itu adalah si PK. Dan itu sudah kita asumsikan benar. Ya kan? Nah, berarti ini sudah kita buktikan benar, berarti adalah kita pakai asumsi kita. Asumsi kita tadi adalah PK itu adalah K per K plus 1. Berarti dari sini sampai sini udah bisa kita ganti atau kita substitusi menjadi K per K plus 1. Nah, ini belum. Kita turunkan aja ya. K plus 1, K
kali K plus 2. Perhatikan bahwa ini berdua adalah pecahan. Penjumlahan pecahan itu adalah harus kita samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya hanya K plus 1. Di sini penyebutnya K plus 1 kali K plus 2. Nah, berarti kita samakan ya penyebut ini ke sini. Berarti kita kalikan dengan K plus 2, K plus 2. Berarti K dibagi K plus 1 kali K plus 2 kali K plus 2. Nah, paham ini nak? Nah, ditambah 1 per K plus 1 kali K plus 2. Nah, karena sudah sama penyebutnya, ini sudah sama penyebutnya, maka bisa kita tuliskan gabung. Kita tuliskan bergabung. Jadi K kali K plus 2 tambah 1 bagi K plus 1 kali K plus 2. Nah, karena di sini ada K plus 2, ini ada K plus 2, kalian mau coret? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ini ada kaitannya dengan plus 1 di sini. Dia masih berupa penjumlahan. Logikanya gini, 2 kali 3 tambah 1 bagi 3. Nah, kalian coret nih. Akhirnya 2 tambah 1 sama dengan 3. Apakah ini benar? Kita hitung nih, tanpa pencoretan. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. 6 tambah 1 berapa? 7. 7 per 3. Apakah sama? Tidak. Jadi tidak bisa dicoret. Kenapa? Karena ada penjumlahan di sini. Ada penjumlahan, ada kaitannya masih, maka tidak bisa kita bagikan. Nah, pencoretan itu kan pembagian ya. Nah, oke. Ini sudah. Ini kita hiraukan, kita acuhkan aja. Nah, sekarang begini. Bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan dengan K kali K plus 2 plus 1 per K plus 1 kali K plus 2 supaya nanti bentuknya menjadi K plus 1 per K plus 2. Nah, kita bisa melakukan ini loh. Maksudnya kita bisa menguraikan dulu K kali K plus 2 ini. Jadi kita kalikan ya. K kali K dengan K plus 2. K kali K, K kuadrat. K kali 2, 2K tambah 1. Oke. K plus 1 kali K plus 2. Apa yang lagi yang bisa kita lakukan? Kalian perhatikan dulu di sini. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melakukan pemfaktoran dari pembilangnya. Pembilangnya ini bila dikalikan hasilnya 1, bila ditambahkan hasilnya 2. Berarti dia adalah K plus 1, K plus 1. Masih ingat pemfaktoran ini? Nah, berarti di bawahnya adalah K plus 1 kali K plus 2. Nah, kalau di sini bisa dicoret? Bisa. Kenapa bisa dicoret? Karena tidak ada lagi penjumlahan atau pengurangan di belakangnya. Maka kita bisa coret K plus 1 dengan K plus 1. Kita bagikan. Nah, berarti tersisa apa? Tersisa ini, yaitu K plus 1 bagi K plus 2. Nah, sekarang kita bandingkan nih dengan tujuan kita di depan tadi, yang sudah kita uraikan di depan. Nah, ini ya lembar yang sebelumnya. Nah, ini tujuan kita tadi. Ini hasil kita. Apakah sudah sama hasil dan tujuan? Sudah sama. Berarti dapat disimpulkan bahwa jadi PK plus 1 jadi PK plus 1 juga benar. Jadi PK plus 1 juga benar. Artinya apa? Artinya dengan langkah awal dan langkah induksi tadi semua terbukti. Berarti pernyataan
pernyataan ini 1 kali 1, 1 per 1 kali 2, tambah 1 per 2 kali 3, itu adalah N per N plus 1. Ini sudah dari langkah awal dan langkah induksi dapat dinyatakan bahwa ini adalah benar atau terbukti benar. Oke, jelas?